تنزيل من رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bertemu lagi di majelis ilmu. Semoga perkumpulan kita di tempat ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya pagi hari ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih ingat kajian terakhir kita di kitab ini bahas apa? Bab siwak, dan sudah kita tuntaskan ya pembahasan tentang siwak di kitab ini. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, babul mashi alal khuffain, bab mengusap sepatu saat wudu ya. Bab mengusap sepatu saat berwudu. Ternyata mengusap sepatu yang dimaksud adalah kalau panjenengan memakai sepatu. Nah, dalam Islam itu disyariatkan, ada syariatnya, tidak perlu melepas sepatu lalu membasuh kaki, tidak perlu ya. Tidak harus melepas sepatu lalu membasuh kaki ya. Tapi boleh mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki, tentu dengan syarat yang berlaku ya. Ini enggak asal-asalan pakai sepatu langsung diusap, kaki tidak dibasuh, tentu tidak asal-asalan ya. Ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Sebagian golongan seperti Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, kemudian Khawarij, mereka mengingkari syariat ini. Kata mereka, tidak ada syariat mengusap sepatu saat berwudu. Apa dalil mereka? Dalil mereka ayat Al-Quran. Allah tegas menyatakan, wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai kedua siku kalian, kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Kata mereka, ini jelas bahwa ayat ini ketika berwudu harus membasuh, tidak ada mengusap kecuali kepala. Nah, dan ayat ini menghapus hukum yang ada di hadis tentang mengusap sepatu saat berwudu. Nah, lalu jumhur ulama dan banyak ulama kaum muslimin mengatakan bahwa mengusap sepatu saat berwudu ini menjadi syariat yang sudah disepakati ya.
Adapun yang dikatakan oleh orang Syiah dan Khawarij, ya, itu tidak benar. Ayat tentang wudu ini turunnya tahun 6 Hijriah, ya. Sedangkan hadis tentang mengusap sepatu ini turunnya tahun 9 Hijriah. Ya kan, tidak mungkin yang datang kemudian dihapus oleh yang datang sebelumnya, kan tidak masuk akal. Yang biasanya menghapus itu dalil yang datang kemudian. Nah, maka yang dikatakan oleh orang Syiah dan beberapa golongan yang lain tentang mengusap sepatu saat berwudu itu tidak lagi disyariatkan, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Oke. Babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap dua sepatu saat berwudu. Al-mashu artinya adalah menjalankan tangan di atas sesuatu untuk diusap, ya, menjalankan tangan di atas sesuatu. Al-mashu itu artinya bahasa simpelnya mengusap lah, ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu kan dijuluki apa? Al-Masih. Itu dari kata masaha. Al-Masih itu orang yang mengusap. Karena tangan Nabi Isa alaihissalam ketika diusapkan kepada sesuatu, maka sesuatu itu yang awalnya sakit menjadi sembuh dengan izin Allah. Sesuatu itu mati bisa menjadi hidup kembali, ya. Jadi kekuatan Nabi Isa itu diberikan oleh Allah di tangannya. Maka sama orang Yahudi Nabi Isa itu disalib, itu kisah mereka. Sebenarnya Nabi Isa tidak disalib, dipaku tangannya, karena mereka meyakini kekuatan Nabi Isa itu ada di tangannya, ya. Kemudian al-khuffain, khuf, ya. Yang dimaksud khuf adalah alas yang menutupi kaki hingga mata kaki. Paham ya? Ini kita harus pahami dulu maknanya. Kalau mashu, mengusap, menjalankan tangan di atas sesuatu, sedangkan khuf, alas yang menutupi kaki hingga mata kaki. Artinya kalau ada alas yang menutupi kaki tapi tidak sampai mata kaki, ini tidak termasuk pembahasan kita, ya. Alas yang menutupi kaki hingga mata kaki. Nah, ini disebut dengan khuf, bukan khauf, ya. Kalau khauf itu takut, ya. Yang ini khuf, tidak pakai waw. Nah, kita baca hadisnya dulu, setelah itu kita pelajari fikih khufnya. Oke. Langsung saya bacakan artinya. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, dalam suatu perjalanan. Lalu aku merunduk untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Maka beliau bersabda, biarkanlah keduanya, sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atasnya. Nah, ini kisah dari sahabat Mughirah. Kata beliau, saya pernah melakukan perjalanan bersama Nabi. Lalu ketika Nabi hendak berwudu, ya, beliau membasuh mukanya sebagaimana biasanya, lalu membasuh tangan sebagaimana biasanya, kemudian mengusap kepala. Ketika beliau hendak membasuh kakinya dan saat itu beliau sedang memakai sepatu, saya merunduk untuk melepaskan sepatu beliau. Nah, tapi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menghalangi dan beliau berkata, sudah, biarkan, jangan dilepaskan kedua sepatu ini. Sesungguhnya aku memakai kedua ini dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atasnya. Artinya beliau tidak membasuh kakinya, hanya diusap bagian atasnya. Bisa dipahami, ya? Nah, okay. Faedah hadisnya. Yang pertama,
Termasuk adab safar berpergian adalah tidak safar sendirian. Ini sunnah Bapak Ibu. Kalau panjenengan safar berpergian jauh, jangan sendirian. Ya, sunnahnya bersama teman. Ini sunnah. Makanya Nabi ketika berpergian itu selalu mengajak sahabat, minimal satu sahabat yang beliau ajak untuk berpergian. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, beliau bersabda tentang bahayanya safar sendirian. Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdahu. Al-Bukhari. Seandainya manusia itu mengetahui betapa bahayanya berpergian sendiri, maka dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan berkendaraan sendiri, dia tidak akan berpergian sendiri, lebih-lebih ketika di waktu malam. Ya. Manfaat kalau kita berpergian bersama teman, ya. Kalau ada sesuatu di jalan, ada yang menolong secara langsung. Ya. Ya, misalnya bannya bocor, ya panjenengan jaga sepeda, temannya cari tempat atau cari bantuan. Ya. Nah, kalau panjenengan sendiri dan di situ tidak ada siapa-siapa kecuali panjenengan, ya, mau minta tolong kepada siapa panjenengan? Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui kondisi panjenengan. Oke. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, menolong orang soleh merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sahabat Nabi suka membantu Nabi. Nah, ini dalil bahwa menolong orang soleh itu dianjurkan. Begini, kalau ada dua orang miskin, yang satu soleh, yang satu tidak soleh, yang satu sholat, yang satu tidak sholat. Nah, manakah yang lebih utama untuk kita berikan pertolongan? Yang sholat. Nah, yang sholat, jemaah rahimahullah. Kalau panjenengan ingin memberikan zakat atau sedekah, nah kebetulan di kampung situ ada dua orang miskin, yang satu sholat, yang satu tidak sholat, maka yang lebih utama untuk diberikan adalah yang sholat. Nah, karena menolong orang soleh itu harus lebih diutamakan. Sebab bila kita menolong orang soleh, lalu dia menggunakan pertolongan kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Maka dalam hadis lain dikatakan mengundang orang soleh untuk makan itu sunnah. Mengundang orang soleh untuk makan sunnah. Sahabat-sahabat Nabi ketika memasak makanan itu kebiasaan mereka dilebihkan. Lalu di siang hari mereka mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Nah, sunnah. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat kecuali dengan orang beriman. Wala ta'kul tu'amaka illa taqiyun. Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sebab orang itu kalau soleh lalu kita kasih makan, makanannya menjadi tenaga, tenaganya akan digunakan untuk sholat. Kalau dia pendakwah akan digunakan untuk berdakwah. Kalau dia mengajar akan digunakan untuk mengajar. Dan bila dia gunakan untuk itu, maka yang memberi makanan akan mendapatkan pahala. Makanya ustadz itu tidak selalu diundang isi pengajian. Sesekali ustadz itu diundang untuk makan-makan saja. Makan-makan. Ustadz sudah makan siang? Belum Pak, monggo ke rumah Ustadz, saya masak lebih ini, makan siang. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bolehnya mengusap sepatu bagian atas saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, ini nanti kita akan bahas secara detail. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Hampir sama Bapak Ibu dengan hadis yang pertama tadi. Dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah bersama Nabi, lalu beliau buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap kedua sepatunya.
Coba baca di terjemahan situ, sama nggak dengan terjemahan sini? Ujungnya sama ujungnya, dan mengusap kedua sepatunya. Kalau di kitab yang saya pegang ini Bapak Ibu, ini ada keterangan mukhtasaron itu untuk meringkas ya, supaya tidak ribet, sepatunya tidak dibuka, langsung diusap aja. Nah, ini kasusnya sama seperti wanita yang pakai jilbab saat berwudu ya, dia dibolehkan untuk tidak melepas jilbabnya, cukup diusap aja, bagian atasnya diusap. Termasuk juga laki-laki yang pakai imamah ya, yang pakai imamah cukup diusap imamahnya ya, cukup diusap. Atau kopiahnya sangat susah misalnya, nah cukup diusap kopiahnya, bukan disiram ya, tapi diusap. Oke. Nah, Nabi buang air kecil, kemudian berwudu, lalu mengusap kedua sepatunya. Simple. Islam ini agama yang simple sebenarnya. Yang bikin ribet itu pikiran kita. Oh enggak, kurang sip kalau enggak dibasuh. Nah, padahal dalam Islam diperbolehkan. Ya, kita merasa kurang srek kalau enggak basuh kaki saat berwudu. Nah, padahal saat itu kita sedang dalam keadaan sulit untuk membuka sepatu, mungkin dingin atau berada di perjalanan jauh. Kalau buka sepatu bisa kena kerikil, batu yang tajam, duri dan sebagainya. Oke. Faedah hadis nomor 24, disyariatkan bolehnya mengusap sepatu saat berwudu sebagai pengganti membasuh kaki dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syariat mengusap sepatu ini telah disepakati para ulama kaum muslimin karena hadis-hadisnya adalah mutawatir dari nas-nas yang sahih ya. Maka panjenengan kalau berada dalam kondisi ini jangan ragu untuk mengusap sepatu sebagai pengganti dari membasuh kaki. Jangan ragu. Ini hadisnya sahih dan sudah disepakati oleh kaum muslimin. Kalau panjenengan mengingkari, berarti panjenengan telah mengingkari apa yang diingkari oleh Syiah dan Khawarij. Nah, sekarang kita masuk kepada fikih mengusap sepatu. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena tidak sembarang sepatu panjenengan boleh untuk mengusap sebagai pengganti dari membasuh kaki. Dan nanti kita juga akan bahas tentang kaos kaki ya. Kaos kaki itu apakah disamakan dengan sepatu khuf ataukah tidak? Kalau sama berarti panjenengan pakai kaos kaki itu tidak perlu dilepas saat berwudu, cukup diusap bagian atasnya. Tapi kalau ternyata tidak sama dengan khuf ya yang dimaksud, nah berarti wajib dilepas. Oke. Yang pertama, sebab-sebab selalu memakai khuf, selalu memakai sepatu. Banyak sebab orang itu selalu memakai sepatu sehingga dia diperbolehkan untuk mengusap sepatu itu sebagai ganti daripada membasuh kaki ya. Sebab-sebabnya apa? Yang pertama, karena berpergian jauh, safar, pakai sepatu ya. Panjenengan pernah tidak mempraktekkan fikih ini? Pernah mempraktekkan? Kalau bepergian jauh gitu tidak pernah. Soalnya sholatnya di musola dimarahi orang nanti panjenengan. Ya, sholat pakai sepatu di dalam musola. Kalau di zaman Nabi sholat di masjid pakai sepatu itu biasa. Ya, karena bukan prosedur seperti ini. Ya. Oke, jadi sebab-sebab orang selalu memakai sepatu, pertama karena berpergian jauh, safar. Sebagaimana hadis tadi ya, bahwa Nabi ketika berpergian jauh, beliau tidak melepas sepatunya saat berwudu. Kemudian yang kedua, iklim yang dingin. Kalau di Indonesia ini kan tropis ya. Nah, kalau di mana Pak? Yang cuman dua cuaca itu, dingin sama panas itu di mana? Yang sangat dingin ya, di negara mana itu?
Nah, kalau panjenengan singgah atau pergi ke negara yang sangat dingin, lalu membuat panjenengan harus selalu memakai sepatu, maka saat berwudu panjenengan tidak perlu lepas sepatu. Ya, cukup diusap bagian atasnya aja. Wudu di wastafel ya, wudu di wastafel. Lalu kemudian tangan dibasuh, diusap kepala. Nah, kaki tidak usah dibasuh, cukup diusap. Nah, diusap tangannya dibasahi dulu, lalu diusap dengan bekas air itu, diusap. Oke, yang ketiga, sebab-sebab lain yang mengharuskan seseorang selalu memakai sepatu, seperti tentara yang bertugas dan lain-lain ya. Tentara bertugas di hutan, kalau lepas sepatu ini bahaya kakinya, ya bisa kena duri atau tiba-tiba musuh datang, ya maka dia selalu memakai sepatu. Dan saat dia ingin sholat di tengah hutan itu tidak perlu dia untuk melepas kedua sepatunya, cukup diusap. Atau sebab-sebab lain ya, misalnya panjenengan sukanya pakai sepatu, lebih suka pakai sepatu dibandingkan tidak pakai sepatu. Hatta sekalipun tidur panjenengan pakai sepatu. Nah, mungkin ada orang yang tidak normal seperti itu, tidur pakai sepatu, ke WC pakai sepatu, kemudian makan pakai sepatu, bahkan di rumah itu selalu pakai sepatu ya, senangannya begitu. Ataukah dia punya penyakit, kalau kena angin penyakitnya kambuh ya, sehingga dia mengharuskan untuk selalu memakai sepatu. Nah, ini saat berwudu tidak usah dilepas sepatunya, cukup diusap bagian atasnya. Ini sebab-sebab yang membuat orang itu selalu memakai sepatu. Nah, syarat sepatunya, syarat khufnya, syarat ini ada syarat yang disepakati, ada syarat yang terjadi perbedaan pendapat ya. Yang pertama, sepatu tidak terbuat dari bahan yang najis, tidak terbuat dari kulit babi, tidak terbuat dari kulit anjing, dan juga tidak terbuat dari kulit manusia ya, karena tidak boleh menghormati manusia ya, tidak boleh kulit atau bagian badan manusia ini dibuat sesuatu, tidak boleh. Sebab Allah berfirman, sungguh kami telah memuliakan Adam dan keturunannya. Makanya bagian badan kita ini kalau lepas itu sunnah dikuburkan. Apa saja kalau lepas dari badan kita ini sunnah dikuburkan. Kuku, nih kalau panjenengan potong kuku, habis itu sunnah dimakamkan, dikuburkan. Ya, sunnah ditanam. Termasuk juga rambut. Nah, cuman kalau rambut ini masa iya kita ambil di tempat potong rambut ya. Nah, termasuk kuku ya, terutama kuku kan kita melakukannya sendiri. Nah, habis dipotong, nah, langsung ditanam, itu sunnah ya, sunnah untuk menghormati. Kemudian yang kedua, sepatu menutup hingga mata kaki ya. Karena kan yang wajib dibasuh saat berwudu bagian kaki itu dari telapak sampai mata kaki. Nah, sehingga syarat sepatu atau syarat khuf yang dipakai itu harus menutup hingga mata kaki. Kalau tidak menutup hingga mata kaki, maka tidak sah diusap, harus dibuka dan dibasuh. Ngoten. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berlubang atau sobek yang membuat bagian telapak kaki hingga mata kaki ada yang terlihat ya. Tapi ini terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau Imam Ahmad tidak menggunakan syarat ini, tapi Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain mensyaratkan yang seperti ini, tidak berlubang atau sobek yang membuat anggota bagian telapak kaki itu ada yang terlihat. Nah, kemudian yang keempat, jika banjir setapak, sepatu atau khuf tidak tembus air. Kalau ada banjir setapak ya, tapi ini terjadi khilaf juga
Ya, makanya nanti kita pembahasan kaos kaki itu ada yang mengatakan boleh diusap, ada yang mengatakan tidak boleh diusap. Nah, kalau yang mengatakan boleh diusap itu karena syarat nomor 3, nomor 4 dan nomor 6 ini tidak dimasukkan oleh dia. Nah, syarat nomor 3 kan tidak berlubang atau tidak sobek. Kemudian yang keempat, jika banjir setapak sepatu tidak tembus air. Oke. Kemudian nomor 5, sepatu dalam keadaan suci ketika dipakai pertama kali. Ndak harus dibasuh dulu sepatunya, ndak. Panjenengan lihat sepatu itu tidak ada najis, sudah. Walaupun kotor, karena tidak semua yang kotor itu najis, ya. Sama misalnya panjenengan kopiahnya jatuh di tengah jalan, kotor, itu belum tentu najis. Bahkan ulama berkata kalau kamu tidak tahu itu najis apa enggak, itu dihukumi suci. Ngaten. Islam itu agama yang mudah, tapi jangan kita remehkan. Kemudian nomor 5 tadi, sepatu dalam keadaan suci ketika dipakai pertama kali. Ya. Kemudian yang keenam, sepatu bisa dibuat berjalan jauh, minimal 4 burut. Ini syarat yang disampaikan oleh Imam Hanafi. 4 burut itu kurang lebih 88 km. Kalau sepatu itu tidak kuat dibuat safar 88 km, berarti tidak sah diusap, harus dibuka dan dibasuh kakinya. Ini pendapat Imam Hanafi. Karena sepatu yang dipakai oleh Rasulullah adalah sepatu untuk safar, baik ketika beliau berstatus sebagai mukim ataupun musafir. Tapi lagi-lagi pendapat yang keenam ini terjadi khilaf. Pokoknya panjenengan kalau belajar fikih harus siap dengan khilaf, dengan perbedaan. Bukan fikih kalau tidak ada perbedaan itu, ya. Bukan fikih kalau tidak ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Makanya sebagian ustadz ketika diminta untuk mengajar fikih, ya, sebagian mereka tidak mau, bukan karena tidak mampu, tapi tidak kuat dengan perbedaan itu. Sebab jemaahnya ada yang pakai ini, ada yang pakai itu. Nah, oke. Ini syarat khufnya. Bisa dipahami ya? Syarat orang yang memakai. Ya. Yang tadi syarat sepatunya, yang ini syarat orang yang memakai. Apa syaratnya? Pertama, saat memakai sepatu yang bersangkutan dalam keadaan suci dari hadas. Untuk pertama kali panjenengan memakai sepatu itu, nah, harus dalam keadaan sudah berwudu. Nah, kalau panjenengan pakai dalam keadaan tidak suci dari hadas, berarti panjenengan tidak boleh mengusap sepatu sebagai pengganti dari membasuh kaki. Harus dipakai dalam keadaan suci, ya, suci sepatunya dan suci orangnya dari hadas. Kemudian yang kedua, tidak melepas sepatu. Jika melepas, maka kebolehan mengusap telah gugur, tapi wudunya tetap dianggap tidak batal selama dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini bisa dipahami ya? Nomor 2 ini. Panjenengan pakai dalam keadaan suci, panjenengan suci dari hadas, sepatunya suci dari najis. Lalu panjenengan melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan panjenengan berwudu. Setelah itu saat ingin membasuh kaki, panjenengan ganti dengan mengusap kedua sepatu panjenengan. Lalu setelah itu panjenengan sholat, tapi ternyata ketika sholat panjenengan lepas sepatu. Nah, ini wudunya tetap sah. Nah, wudunya tetap sah selama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, oke. Cara mengusap khuf saat wudu, caranya. Yang pertama, berwudulah seperti biasa pada anggota wudu yang lain. Basuh muka dulu seperti biasa, basuh tangan dan tangan kanan dan tangan kiri seperti biasa, lalu usap kepala seperti biasa. Nah,
ketika itu sampai pada membasuh kaki, nah barulah ini terjadi hukum mengusap sepatu, ya. Nah, saat ingin mengusap sepatu, maka terlebih dahulu membasahi tangan dengan air paling tidak 3 jari, minimal 3 jari dibasahi dengan air. Kemudian menempelkan tangan yang dibasahi ke bagian depan atas sepatu. Ini misalnya sepatu, ya, ditempelkan ke bagian depannya, lalu tangan mengusap hingga bagian belakang atas sepatu, gini. Nah, tempel, dijalankan ke belakang, dan tidak harus basah, ya, sepatunya. Namanya mengusap itu kan cukup tangan kita ada air, nah, basah dengan air, lalu diusapkan. Kemudian dilakukan hanya 1 kali saja, tidak sunnah lebih dari 1 kali, cukup 1 kali aja. Tidak sunnah lebih dari 1 kali, ya. Sama dengan tayamum, ya. Tayamum itu bedanya dia mengusap dengan debu, kalau ini mengusap dengan air, ya. Tayamum sunnahnya wajib, tidak sunnah diulang sampai 2 atau 3 kali. Panjenengan mengusap muka 1 kali aja, tangan 1 kali. Kemudian yang kelima, mazhab Maliki wajib mengusap seluruh bagian atas sepatu, sebagaimana mengusap kepala dalam mazhab Maliki wajib diusap semuanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i cukup sebagian saja, sebagaimana mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala itu cukup sebagian, sunnah seluruhnya. Maka demikian pula ketika mengusap sepatu, cukup bagian sepatu itu aja, ya, tidak harus semua, ya, cukup di beberapa bagian saja. Oke, ini pendapat mazhab Syafi'i. Adapun yang diusap, Bapak Ibu, itu hanya bagian atasnya saja yang diusap. Bagian bawahnya sunnah diusap, ya, sunnah diusap. Yang wajib itu hanya bagian atasnya. Ini kan kalau kita pakai logika, yang kotor kan yang bawah, kok yang diusap yang atas. Itulah kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama ini pakai logika, maka mengusap sepatu saat kita berwudu itu yang bawah bukan yang atas. Tapi agama ini kan bukan logika, agama ini tuntunan syariat yang langsung datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh logika tidak usah dipaksakan, tapi sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal bolehlah kita cari alasan-alasannya. Tapi kalau tidak dapat, ya tidak usah dipaksakan. Masa berlaku mengusap khuf, masa berlaku mengusap sepatu. Bagi musafir 3 kali 24 jam, 3 hari. Masa berlakunya 3 hari. Artinya setelah 3 hari itu dia wajib melepas sepatunya. Nah, wajib melepas sepatunya. Kemudian kalau dia ingin menerapkan hukum ini, berarti dia berwudu seperti biasa dulu, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Setelah itu pasanglah sepatunya kembali. Nah, jadi masa berlakunya 3 hari bagi musafir yang berpergian jauh. Nah, bagi orang mukim, bagi orang yang tidak berpergian di dalam rumah, ya, atau dia di tempat tinggalnya, ini masa berlakunya sedikit, 1 kali 24 jam, berarti 5 kali sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 hari saja. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya.
Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar, dan sehari semalam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil. Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub. Jadi buang air kecil pakai sepatu, buang hajat besar pakai sepatu, sholat juga pakai sepatu. Oke. Hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Demikian pendapat Imam Ahmad, Al-Auza'i, An-Nawawi, dan ulama lainnya. Jadi dihitung bukan ketika panjenengan memakai sepatu, tapi dihitung mulai pertama kali panjenengan berhadas, lalu panjenengan ambil air wudhu dan mengusap sepatu yang panjenengan pakai. Itu dihitung mulai dari mengusap pertama kali. Ya, ini bisa dipahami? Yang membatalkan kebolehan mengusap, ini bukan yang membatalkan wudhunya ya, tapi yang membatalkan kebolehan mengusap khuf. Yang pertama, berakhirnya waktu mengusap khuf, masanya sudah berakhir. Musafir tadi berapa hari? 3, yang mukim 1 hari. Kalau sudah berlalu maka tidak boleh lagi diusap, harus dicopot. Dia ambil air wudhu lagi, kemudian basuh kaki, pasang lagi sepatunya. Nah, itu baru boleh melakukan mashul khuffain, mengusap sepatu. Yang kedua, terkena junub. Sebab orang itu kalau junub harus membasahi seluruh anggota badannya dengan air, termasuk kaki. Nah, tidak boleh mandi junub itu sepatunya tidak dilepas lalu diganti dengan mengusap. Ini kan aneh, Pak. Mesti airnya kan masuk, ya. Nah, maka orang yang junub ini membuat kebolehan mengusap khuf itu menjadi batal. Kemudian yang keempat, berlubang atau sobek sehingga ada bagian yang terlihat. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Beliau mensyaratkan sepatu itu tidak berlubang atau tidak robek sehingga membuat bagian antara tapak kaki dan sampai mata kaki ada yang terlihat. Tapi sekali lagi ini perbedaan pendapat, tidak memenuhi syarat khuf menurut jumhur ulama. Nah, dalam mazhab Hanafi, sepatu itu atau penutup kaki itu bisa digunakan perjalanan jauh, minimal berapa tadi? 88 km. Kalau kaos kaki kan tidak bisa. Jemaah rahimakumullah.